Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Listia, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Negeri Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi pembelajaran mata kuliah literasi lintas mata pelajaran pada bagian topik 5 aksi nyata. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksitivitas. Refleksitivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajarkan seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki maupun tindakan yang dilakukan. Tujuan refleksi ini untuk mendapatkan makna tiap peristiwa sehingga akan mengubah perspektif konseptualnya. Selanjutnya, perjalanan literasi pribadi saya. Memahami makna literasi, sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita semua telah bergelut dengan literasi setiap harinya. Literasi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kita tidak bisa terlepas dari 4 keterampilan berbahasa itu. Saya menyadari bahwa saya telah berliterasi dengan 4 keterampilan berbahasa tersebut. Namun dengan sedikit pemahaman yang saya mengenai literasi, sehingga literasi tersebut kurang terlihat. Dengan kekurangan yang saya miliki itu, saya perlu mengembangkan berbagai bentuk literasi seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Melalui naratif ini, saya akan menceritakan kisah saya terkait proses saya mengembangkan berbagai bentuk literasi. Saya memahami bahwa mengembangkan dan memaknai literasi adalah perjalanan yang panjang dan tiada akhir. Literasi menjadi bekal saya belajar sepanjang hayat. Ketika saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait literasi, saya mengetahui diri saya begitu dangkal dalam memaknai literasi. Saya merasa kesulitan untuk memulai menulis sehingga saya berhasil melihat diri saya kembali ke beberapa tahun lalu. Dengan demikian, bantuan itu sehingga saya berhasil melihat diri saya saat berada di sekolah menengah pertama. Saat melihat teman saya sangat suka membaca novel, bahkan dia mempunyai koleksi novel. Saya penasaran kenapa ia suka membaca novel dan melihat apa dampak positif sehingga ia bisa memiliki hobi tersebut. Tanpa ia sadari, saya terus memantau kegiatannya di sekolah dan cara ia belajar dan berbicara. Sangat jelas berbeda dengan teman lain yang tidak suka membaca walaupun ia menyukai bahan bacaan berbentuk novel. Jelas terlihat berbedanya pada kosakata yang teman saya miliki, yang memiliki hobi membaca novel tersebut lebih luas dan mudah berbicara di depan umum dengan sangat berani, karena ia juga menguasai materi yang ia bawakan. Pada posisi tersebut, saya mulai tertarik untuk mencoba meminjam koleksi novelnya untuk mengetahui apa isi membaca novel. Setelah saya meminjam salah satu koleksi novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kavel van der Wijk, di situ saya mulai tertarik untuk membaca novelnya. Namun saya mempunyai kebiasaan saat fokus untuk membaca saya mengantuk, dan akhirnya saya menyelesaikan baca novel tersebut dengan waktu yang cukup lama, yaitu seminggu. Namun saat saya mengembalikan novel tersebut, teman saya bertanya, bagaimana setelah membaca novel tersebut, dan saya ceritakan kebenarannya. Teman saya hanya tertawa kecil namun memberi asumsi positif ke saya, jika tidak ada apa-apa berawal seperti itu, namun perlahan pasti kamu bisa menyukainya. Jadi silakan kamu pinjam novel saya yang lain kapan kamu mau. Banyak sekali novel orang tua saya di rumah yang bisa kamu pinjam, jadi kamu tidak harus membelinya. Pada saat itu saya malu dengan diri saya sendiri, tetapi saya mempunyai tekad agar saya bisa mempunyai hobi yang sama karena saya ingin sekali menjadi siswa pandai yang memiliki kosakata banyak dan bisa tampil di depan umum. Ternyata saya sangat susah untuk memiliki hobi tersebut. Saat saya di bangku sekolah menengah atas pada kelas 11, ada materi mengenai pembacaan novel. Di situ saya mulai kembali mengingat kejadian waktu yang saya di bangku sekolah menengah pertama.
saya kembali mulai tertarik lagi untuk membaca novel-novel di perpustakaan sekolah. Pada saat tampil memaparkan isi cerita novel, saya diberi apresiasi yang baik oleh guru bahasa Indonesia saya waktu itu. Disitulah mulai kembali saya menyukai literasi dan membaca novel-novel, dan disitu juga saya mulai menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan terbesit ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Sehingga akhirnya saya melanjutkan perkuliahan di jenjang S1 dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan mulai harus memperbanyak membaca buku-buku novel dan yang lain sebagainya sebagai bentuk kepedulian literasi untuk diri sendiri, dengan berdampak oleh orang lain seperti peserta didik. Karena saya adalah seorang guru bahasa Indonesia, maka harus memberi contoh yang baik kepada peserta didik saya. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Yakin literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Adapun manfaat narasi literasi dalam kehidupan adalah sebagai berikut. A. Melatih konsentrasi dan fokus dalam setiap kegiatan. B. Melatih kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan. C. Sebagai calon pendidik, literasi dapat melatih berbicara publik untuk bekal dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi kepada peserta didik. D. Meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media terutama digital sehingga wawasan yang lebih luas. E. Mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata-kata dengan lebih baik. F. Memiliki sikap keterbukaan dengan orang lain. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi dengan lingkungan Anda? Saya sangat ingin berkontribusi dalam membudayakan literasi, salah satunya di lingkungan sekolah. Beberapa strategi yang saya lakukan untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Ada 3 poin. A. Menyediakan pojok baca dengan tampilan yang menarik perhatian peserta didik serta memfasilitasi buku-buku bervariasi. B. Memajang karya peserta didik di mading kelas untuk memberikan semangat kepada peserta didik untuk berkreasi dan berimajinasi. C. Menciptakan kelas yang kaya akan informasi. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. A. Melakukan kegiatan pentas seni setiap tahunnya. B. Memotivasi peserta didik aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. C. Melakukan kegiatan hari besar untuk berliterasi. Literasi ini diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval toko buku cerita, dan lain sebagainya. Terakhir, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. A. Kegiatan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran dan ditulis dalam jurnal. B. Membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan wilayah beserta peserta didik. C. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.